Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa, sahabat-sahabat, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam yang saya hormati dan saya banggakan, dan seluruh alumni keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam yang saya banggakan, yang saya cintai. Kita berharap mudah-mudahan memasuki Ramadan tahun ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mampu melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan baik, dengan sempurna, sehingga keluar dari bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183, yakni mencetak manusia yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang singkat ini, kuliah Ramadan yang diselenggarakan oleh IKADA, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah saum Ramadan berbeda dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat, zakat, ibadah haji. Berbedanya apa? Penempatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat itu kan bersifat tauqifi. Allah lah yang menyimpan atau meletakkan ayat-ayat itu pada surat-surat yang mana. Perbedaannya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah saum Ramadan ternyata terkumpul dalam satu surat, yakni surat Al-Baqarah, mulai ayat 183 sampai ayat 187. Sedangkan ayat-ayat mengenai ibadah yang lainnya selain Ramadan, yakni zakat umpamanya, kemudian sholat atau ibadah haji, itu bertebaran di berbagai surat. Sehingga kalau kita mau mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah saum Ramadan, mudah sekali. Buka saja Al-Quran, surat Al-Baqarah, mulai ayat 183 sampai ayat 187. 5 ayat. Dan kelima ayat itu semuanya membahas tentang ibadah saum Ramadan. Sehingga ketika kita mengartikan atau membahas tentang Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kemudian menyimpulkan bahwa tujuan ibadah saum Ramadan adalah mencetak manusia yang bertakwa. Karena diambil dari ujung ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Sehingga apabila kemudian kita membaca ayat selanjutnya, ayat 184, yang di situ masih membahas masalah ibadah saum Ramadan, maka tidak salah apabila kemudian tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan selain mencetak manusia yang bertakwa, juga lihat ujungnya ayat 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan yang kedua adalah mencetak manusia yang mengetahui, mencetak manusia yang berilmu pengetahuan. Itu yang kedua.
Kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, yakni Al-Baqarah 185. Dari mulai syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, agak panjang ini. Kemudian ujung ayatnya walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Yang artinya, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maka karena ujung ayat ini kita juga menyimpulkan, atau saya lah secara pribadi menyimpulkan bahwa tujuan ibadah saum Ramadan itu yang ketiga adalah mencetak manusia yang pandai bersyukur. La'allakum tashkurun. Bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan syariatnya, dengan aturan-aturannya. Salah satunya adalah saum, sebuah syariat yang memang cocok untuk kita laksanakan dan akan mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Bersyukur, orang yang pandai bersyukur. Dan kemudian yang keempat, mari kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujung ayat ini, la'allahum yarsudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Kalau satu ayat ini kita baca, sepertinya tidak ada kaitan dengan ibadah saum Ramadan. Tetapi para ulama telah membahasnya bahwa ayat ini sangat berkaitan dengan ibadah saum Ramadan. Karena apa? Karena salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang yang berpuasa. Maka ayat ini berkaitan dengan ibadah saum Ramadan. Orang yang berpuasa harus memperbanyak doa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah agar hidup ini mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan yang keempat adalah la'allahum yarsudun, agar mereka memperoleh petunjuk kebenaran. Orang yang irsyad, orangnya mursid, orang yang memperoleh petunjuk kebenaran. Dan kemudian yang terakhir, yakni ayat 187, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Di sini demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Karena ayat ini masih juga berkaitan dengan ibadah saum Ramadan dan ujung ayatnya la'allahum yattaqun, maka tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan berdasarkan ayat 187 Al-Baqarah menguatkan tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan di ayat 183 sebelumnya, yakni mencetak manusia agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita simpulkan bahwa tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan itu yang pertama mencetak manusia yang bertakwa, yang kedua mencetak manusia yang berilmu pengetahuan, yang ketiga mencetak manusia yang pandai bersyukur kepada Allah, dan yang keempat mencetak manusia yang memperoleh petunjuk kebenaran. Insya Allah dan yakin apabila kita melaksanakan ibadah saum dengan baik, dengan benar, maka tujuan ini akan tercapai. Orang-orang yang muttaqin memiliki komponen-komponen tadi, yakni orang yang muttaqin seharusnya berilmu. Orang yang muttaqin seharusnya bersyukur. Dan orang yang muttaqin seharusnya memperoleh petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bersyukur,
dan orang-orang yang memperoleh petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.